فحمدا لرب فصلى بمحمد وأفضل بحرمة البحر والدياجر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah segala puji buat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir dalam acara miladnya dari Ananda Muhammad Jami Pangestu. Salawat dan salam tercurah kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak bisa berjumpa dengan beliau dan bertemu syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat keluarga besar Bapak Haji Muhammad Samtari Kartazin, kakek-kakek dari Mas Gani. Yang terhormat keluarga besar Haji Muhammad Zain. Yang terhormat manajemen, staf, customer dan rekanan PT Ganabi Arfa Internasional dan PT Nirwana Bersabda Cipta. Yang terhormat keluarga besar Catering Mardika. Yang terhormat Bapak Ketua RT dan Ketua RW. Yang terhormat seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semua. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan susunan acara yang pertama, yaitu pembacaan maulid yang tadi telah dibawakan oleh tim Mahadrah. Selanjutnya mari kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dari awal sampai akhir Allah jaga dan Allah lindungi dan berjalan lancar sampai akhir. Ala hadhihi niyah wa qanatin salihah wa Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syir al-Fatihah. Selanjutnya sambutan ketua rumah sekaligus sahibul hajat dari ayahanda Mas Gani, yaitu Bapak Haji Soeharno. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya sayangi, kakek, nenek, dan yang saya cintai, keluarga saya selalu support saya. Dan yang terhormat kepada semua undangan yang berhadir. Alhamdulillah, atas nikmat Allah kita bisa berkumpul di Cikarang ini yang serba dadakan, dan alhamdulillah nggak nyangka seperti ini. Makanya kesedihan hati itu nggak bisa ditutupin, terharu campur senang. Dan alhamdulillah Ananda Gani ini, putra saya, sudah berusia 22 tahun. Itu benar-benar terasa tidak nyata, karena saya tidak dapat memahami diri sendiri bahwa putra kami telah tumbuh sebesar ini. Rasanya seperti baru kemarin dia memegang tangan kami untuk berjalan. Sungguh luar biasa bagi kami sebagai orang tua. Jangan khawatir kamu Gani. Saya tidak akan lembek. Dan saya tidak akan berbicara tentang kenakalan masa kecil kamu hari ini. Jangan kaget.
Papa berjanji bahwa itu tidak dimaksudkan untuk mempermalukan kamu hari ini. Kami menganggap diri kami beruntung menjadi orang tua kamu, bangga dengan kamu. Kamu hebat, bro. Kamu selalu menjadi anak yang tulus dan tidak pernah menyusahkan kami. Mendengarkan apa kata kami dengan banyak kesabaran dan keikhlasan. Kami benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk panjangkan umur dan kesehatan kamu. Kami telah menyaksikan kamu tumbuh dewasa, mengambil langkah kecil kamu itu, tersandung jatuh, dan kemudian bangkit lagi. Dan hari ini, Papa dapat melihat kamu sebagai gentleman, percaya diri yang dipenuhi dengan mimpi dan harapan, siap menghadapi dunia dan menyongsong masa depan kamu yang lebih jauh. Itu membuat Papa sangat emosional melihat kamu mekar dan tumbuh di depan mata kami. Secara harfiah, kamu memukau kami dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kamu membuat kami selalu bangga dengan tindakan dan upaya mulia kamu. Tak perlu dikatakan bahwa hari ini adalah suatu hari terbaik dalam hidup kita. Saya tahu pasti pada suatu hari yang cerah beberapa tahun yang lalu, dan sekarang kamu akan melihat ke belakang dan mengingat hari istimewa ini dan akan membawa senyum melebar di wajah kamu. Jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dan ciptakan kenangan indah yang akan tetap bersama kita hidup kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua tim rekan-rekan saya di Ganapi dan Nirwana. Kebetulan beliau kayaknya lagi sibuk ini kayaknya belum bisa hadir. Sama kan Bapak juga kelihatannya belum bisa hadir. Mungkin jam makan siang jam 11 kali. Sampai beliau lagi sakit, beliau tuh dimilai datang sama ibu. Pak Mansur datang. Terima kasih Pak Mansur. Kiranya sambutan saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Fauzi selaku Direktur PT Nirwana Bersadap Cipta. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di sini. Ini close script, dadakan. Intinya, jadi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun dan saya yakin ke depan akan lebih baik lagi. Pasti. Saya cuma ingin mengutip apa yang pernah menjadi
pidato commencement Steve Jobs di Stanford University tahun 2005. Stay foolish, stay hungry. Tetaplah lapar untuk mencari sesuatu dan tetaplah bodoh untuk belajar lebih baik lagi. Dan dream big. Oke, itu saja. Silakan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fauzi yang telah memberikan sambutan. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari ibunda kita, Ibunda Ibu Hajah Sri Mandarasi selaku nenek dari Mas Gani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kepada yang terhormat dan yang kami hormati yaitu sesepuh dari keluarga kita, yaitu suami saya itu ada di sana ya, para tamu, para undangan. Itu usia sudah 84, masih alhamdulillah. Dan kami hormati kepada mantu kita yang alhamdulillah walaupun PT ini istilahnya masih seanggap masih berjalan ya, berjalan belum lari ya Bu, masih timi-timi, alhamdulillah sudah mempunyai 2 PT, alhamdulillah. Dan yang sangat saya banggakan hari ini yaitu cucu saya yang pertama berusia 22 tahun, alhamdulillah. Dengan penuh semangat dan impian, mudah-mudahan Muhammad Gani bisa mencapai cita-citanya. Terima kasih kepada mitra kerja maupun para undangan yang saya tidak sebutkan satu persatu, yaitu Bapak Ustadz ketinggalan. Mohon maaf ya Pak Ustadz, ya saya sendiri lupa nama gitu. Mudah-mudahan langkah yang dilangkahkan dari rumah maupun dari kantor diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini mudah-mudahan langkah menjadi langkah ibadah, langkah mendapat rezeki dan mendapat barokah. Semoga kita semua panjang umur dan murah rezeki ya. Sekali lagi Muhammad Gani, selamat ulang tahun atau milad ya. Muhammad Gani biar kuat untuk kehidupan ini, memang medannya berat sampai akhir hayat. Nggak kamu sendiri semua. Nenek pun sudah jalan tertatih-tatih, masih tetap semangat ingin bagaimana catering Mardika itu maju. Iya Pak, apalagi saya tidak bermodal dan tidak berilmu. Usaha catering sudah 26 tahun. Sampai sekarang, kemarin alhamdulillah akhir 2020 saya dapat piala se-DKI juara masakan di Hotel Marriott. Terima kasih ya. Dan untuk selanjutnya semoga yang punya PT dan bermitra bergrup ini semakin hari semakin lancar, diberi rezeki dan mudah-mudahan ya bisa untuk yang masih pada anak sekolah, bisa untuk anaknya pendidikan bisa tinggi, sehingga mereka kalau sudah bisa nyari rezeki sendiri-sendiri. Saya juga begitu, kamu sudah besar anak 4, cari rezeki sendiri-sendiri. Mak juga cari untuk sendiri dan keluarga dan lingkungan. Saudara, saya mau bagi kalau ada. Ya Bu. Dan mohon maaf, saya juga sebetulnya nggak bisa sambutan Bu, karena saya tukang masak. Terima kasih untuk semua
Untuk si Rama, mamanya itu biar sabar ngadepin anak. Kalau saya kan pedagang, jadi maunya ke sana ke sini, walaupun saya dituntun saya datang ke gedung hanya ngasih ucapan selamat. Mereka memeluk saya dan menangis. Katanya Bu Sri sakit, udah sembuh. Saya pernah dibebas, Bu. Kalau orang udah dibebas itu orang udah ini ya akhir ya, kurang lincah lagi. Ya, saya terima kasih kepada tamu dari Klender. Rupanya sih saudara sebagian belum pada datang karena ada yang sekolah, mungkin pulang sekolah baru ke sini. Yang kerja kayaknya nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Ibunda Sri Mandarasi. Menginjak acara selanjutnya yaitu ceramah agama dari guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Nurul Fuad Zain. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita doakan orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Muhammad Samtari Kartazaid beserta Ibu. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberkahi dalam hidupnya. Dan juga sahibul bait yang sama-sama kita hormati dan kita doakan. Bapak Haji Suharno beserta Ibu, beserta keluarga besarnya. Yang alhamdulillah hari ini putra pertamanya sedang mengadakan syukuran hari kelahirannya. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan manajemen, staf dan serta customer dari PT Danaba Arfa Internasional dan juga PT Nirwana Persada Cipta yang tadi ada kata sambutan dari Bapak Fauzi yang memberi motivasi kepada kita semua. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, Bapak Ustadz Syarif yang jauh-jauh datang dari Bogor. Ya, alhamdulillah bisa hadir. Dan juga sahabat saya Habib Jidan yang tadi merangkap, jadi maulid juga MC juga. Nanti berkatnya juga rangkap kali ya. Ya.
Dan para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah, ta'zim kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan diberkahi hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah ulang tahun. Yang diulang tahun ini sekarang umurnya 22 tahun. Sering kita mendoakan kepada setiap yang ulang tahun. Ini yang perlu saya luruskan. Biasanya doanya begini. Selamat ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan bla bla bla. Seterusnya. Panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya itu masa ada satu hal yang sangat mendasar yang tidak kita ucapkan. Raja Fir'aun itu panjang umurnya, ya, umurnya panjang, tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendoakan orang itu bukan hanya sekedar panjang umur. Imam Nawawi yang bisa mengarang kitab begitu banyak, kitabnya yang sangat fenomenal itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau bisa mengarang kitab yang kitab fikihnya itu kalau ditumpuk bisa 1 meter segini tingginya. Itu umurnya berapa? Cuma 40 tahun. Mempunyai karya yang luar biasa. Jadi bukan umur yang panjang. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang berkah itu meskipun pendek tapi mempunyai kontribusi dan manfaat yang luar biasa. Kita ini sama-sama dikasih waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam. Tapi hasil yang dihasilkan antara satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Bagi orang yang diberkahi umurnya, 24 jam itu bisa menghasilkan karya yang begitu banyak. Tapi kalau orang itu umurnya tidak diberkahi oleh Allah, 24 jam menjadi sesuatu yang sia-sia, nggak ada karya sama sekali. Maka oleh karena itu kita doakan Ananda Gani, Muhammad Gani Pangestu, ya Pangestu ya. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Gani ini diberikan panjang umur dan diberkahi menjadi anak yang sukses dunia akhirat, bukan hanya di dunia saja. Buat apa? Karena sukses di akhirat itu akan membawa orang tuanya bahagia di akhirat nanti. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kalau mendoakan orang yang ulang tahun, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya tapi juga baik perilakunya. Wa hasuna amaluhu. Jadi kalau hanya panjang umur, nggak mau ibadah kepada Allah, buat apa? Ya. Maka oleh karena itu berkah dalam hidup itu sangat penting. Dan tadi saya juga sangat terharu sambutan dari papanya, dari ayahnya Gani, Bapak Haji Suharno. Wah, itu ngarannya berapa hari ya Pak ya? Ya. Oh iya, itu cari inspirasinya sambil ngopi, sambil ngerokok gitu kali ya, mocok gitu ya. Yang diomongin lagi serius. Iya. Ya, saya juga sangat terharu itu ya. Kata-kata motivasinya luar biasa. Itu adalah ungkapan hati dari seorang ayah kepada anak. Maka bersyukur bagi Ananda Gani punya orang tua yang kuat ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, semalam saya di WA oleh Bu Nunu. Ya.
temanya, nah, dia request baru semalam, padahal semalam saya ngajar sampai jam 9. Waduh, ya. Judulnya, temanya beliau yang minta meraih asa tanpa putus asa karena Allah bersama kita. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Ya. Ini ideal sekali. Meraih asa tanpa putus asa karena Allah bersama kita. Saya sederhanakan. Ya, itu sangat puitis sekali. Saya nggak biasa puitis. Bagaimana kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat? Bagaimana kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat? Untuk menjadi sukses yang dunia akhirat, saya mengambil filosofi orang Jawa. Seperti Ibu siapa? Sri Mandasari. Nah, iya. Ya, kuncinya orang sukses dunia akhirat itu, kalau kita mengikuti filosofi orang Jawa, ada 3. Yang pertama, cekun, ceken, tekan. Wah, bingung kan? Iya. Ya. Ini filosofinya. Iya. Cekun, tekan, tekan. Apa maksud? Cekun itu sungguh-sungguh, gigih, ulet. Ya. Kalau Pak Karno bilang, nih maaf bukan masalah sukunya, tapi saya mengutip kata-kata beliau. Tirulah orang Jawa dalam hal kerja. Ya. Contohlah orang Batak dalam hal bicara. Dan contohlah orang Minang dalam hal berpikir. Ya, orang Jawa itu ulet, cekun. Ya. Tirulah orang Batak dalam hal bicara. Makanya orang Batak banyak jadi lawyer. Pintar ngomong gitu. Ya. Tirulah, contohlah orang Minang dalam hal berpikir. Orang Minang itu kalau ke Jakarta dia kuliah, dia nggak langsung kuliah, mikir dulu bagaimana cari duitnya. Setelah dia dapat duit, baru dia kuliah. Nah, yang pertama itu tekun. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pernah ngaji kitab kenal siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab yang namanya Kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab yang lain dipelajari oleh umat Islam di seluruh dunia. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bukan orang yang cerdas. Karena belajar itu dia nggak bisa terus. Ya kalau bahasa orang Jawa itu dedel, agak lemot. Ya. Tapi dia nggak putus asa. Dia mengembara, keluar pergi dari rumahnya. Begitu mengembara di perjalanan, dia lihat ada sebuah batu yang besar. Batu itu kemudian ditetesi oleh air. Terus air itu mengucur dan mengenai batu itu. Dia perhatiin. Ternyata batu yang begitu keras itu, ternyata ketika ditetesi air terus menerus itu, ternyata batu itu pun berluka. Dia berpikir, masa iya sih hati saya lebih keras daripada batu? Kalau saya sungguh-sungguh, maka saya akan bisa mengalahkan teman-teman saya. Lantaran makanya namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu artinya anaknya batu. Nama sebetulnya bukan itu. Mengambil inspirasi dari batu yang dikenai oleh air itulah, maka kemudian dia pulang. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Akhirnya menjadi orang yang sukses dan bisa mengarang kitab yang begitu banyak dan bermanfaat untuk umat Islam sedunia. Maka kuncinya yang pertama tekun. Saya yakin ibu ini orangnya tekun. Ya. Tekun banget, betul nggak? Betul. Iya. 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 Nggak ada orang sukses yang nggak tekun. Bahkan dalam ungkapan bahasa Arab, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi cita-cita.
kita doakan mudah-mudahan Ananda Gani ini menjadi bisa meniru nenek dan kakeknya dan juga ayah dan ibunya tentunya, ya, menginspirasi bagaimana untuk meraih sukses. Bukan hanya di dunia, di akhirat juga begitu. Orang kalau ibadahnya nggak tekun, nggak bakalan sukses. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, khairul umuri adwamuha wa in aqalla. Sebaik-baik perkara itu adalah yang langgeng, yang disiplin, yang terus menerus, yang kontinu meskipun sedikit, ya, meskipun kecil, tapi dilakukan terus menerus. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sudah berpengalaman dalam hidup ini, orang yang dulu kuliahnya itu sukses, akademiknya bagus, IP-nya tinggi, belum tentu dia menjadi orang yang sukses kalau dia nggak tekun. Tapi orang meskipun ketika dia kuliah, ketika dia belajar, dia bukan anak yang berprestasi secara akademik, tetapi karena dia tekun, ya, rajin, mau belajar, ya, maka dia pasti akan bisa meraih sukses. Maka oleh karena itu, yang pertama untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, maka prinsip yang pertama itu adalah harus tekun. Dalam ibadah juga begitu, ya, ngajinya angot-angotan, ya, ibadahnya juga angot-angotan. Kalau lagi semangat, kalau lagi malas, maka Allah nggak suka yang begitu, ya. Maka yang pertama, kunci yang pertama adalah kalau kita ingin sukses dunia akhirat, maka yang pertama harus tekun. Yang kedua, ya. Yang kedua itu tekan. Tekan itu apa artinya, Bu? Tongkat. Bagus. 100 dong buat Ibu, ya. Iya. Tongkat apa maksudnya? Orang kalau ingin sukses dia harus punya pegangan, harus punya prinsip, harus punya panduan. Tanpa itu orang nggak akan sukses. Ya, prinsip tongkat yang kita sebagai orang Islam pegangan hidup kita adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya sedikit akan menceritakan bagaimana kisah Nabi Yusuf. Ya, orang kalau hamil dibacain surat Yusuf ini, maaf, jangan dilihat dari gantengnya saja. Ya, lihat bagaimana perjalanan hidup seorang Yusuf. Ini yang perlu kita tiru, bukan gantengnya. Perjalanan Nabi Yusuf ketika kecil sampai dia menjadi orang yang sukses, menjadi seorang raja, menjadi bendahara raja di Mesir, itu bukan tanpa perjuangan. Ya, Nabi Yusuf ketika kecil itu dibuang oleh saudaranya, diceburin di sumur, dijual sebagai budak, dihukum, dipenjara, akhirnya menjadi orang yang sukses, hidup di istana. Ketika Nabi Yusuf ini menjadi orang yang sukses hidup di istana, maka keluarganya yang dulu pernah berbuat menganiaya Nabi Yusuf, dalam surah Yusuf ayat 90 Allah mengatakan, qalu ya ayyuhal aziz massalna ahlana durru wa ji'na bi bidha'atin mujjatin fatasaddaq alaina. Keluarga Nabi Yusuf yang hidupnya sengsara di kampung oleh ayahnya Nabi Yakub, cobalah kamu datang ke istana, minta tolong sama raja. Dia nggak tahu yang jadi raja itu Yusuf, saudaranya sendiri. Berangkatlah saudara-saudara Nabi Yusuf. Begitu sampai di istana, beliau mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai raja, hidup kami ini sangat-sangat susah. Maka saya diperintahkan oleh saya untuk membawa sesuatu ini. Mohon apa yang saya bawa ini dibeli dan berikan aku kelebihan untuk sedekah. Jadi minta bantuan dari istrinya. Karena apa? Innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah akan mengganti sedekah yang nanti Tuhan berikan kepada kami. Nabi Yusuf sudah tahu siapa yang datang itu. Akhirnya apa?
Nabi Yusuf mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi in antum jahilun. Nabi Yusuf ngomong sama saudaranya, apakah kalian gak ingat? Nabi Yusuf ngomong, apakah kalian gak ingat bagaimana perlakuan kalian terhadap saudara kalian yang namanya Yusuf? Kaget. Kok dia nyebut-nyebut Yusuf? Jangan-jangan dia Yusuf. Dia nggak tahu. Tapi Nabi Yusuf tahu bahwa itu saudaranya dulu. Akhirnya apa? Saudara mengajarkan, qalu a'innaka la anta Yusuf? Apakah kamu itu Yusuf? Apa kata Nabi Yusuf? Qala hada ana Yusuf wa hada akhi. Iya, saya Yusuf. Dan ini saudaraku punya yang dulu waktu kecil kamu aniaya, kamu buang, kamu ceburin, kamu jual, kamu penjara. Qad manallahu alaina. Sekarang aku diberikan anugerah oleh Allah hidup di istana. Kuncinya dua. Nabi Yusuf menjadi orang yang sukses itu kuncinya dua. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kuncinya Nabi Yusuf ini yang saya sebut tekan itu tadi. Panduan hidup untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat adalah takwa dan sabar. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar kata-kata takwa. Bahkan bapak-bapak kalau Jumatan, khotib itu selalu menyampaikan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Takwa itu apa sih? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hidup manusia itu akan menghadapi 3 hal. Yang pertama, kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 3 ini kita bisa menghadapinya dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah. Kalau kita ingin jadi orang yang sukses, Bapak Ibu sekalian, jangan jauhi Allah. Ya, kerja, giliran dipanggil Allah, penuhi panggilan. Jangan istirahat dulu, lagi ada kita sholat. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki kita itu bukan manajemen, bukan perusahaan, bukan bos kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan itu. Ya, jangan tinggalkan itu. Pesan orang tua kita dulu. Nah, ingat, sehebat apapun kalian, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Allah hanya minta kita untuk kerja kepada Allah itu hanya sholat 5 waktu. Sementara kita itu digaji oleh Allah miliaran, Bapak Ibu. Saya tanya, kalau kita kerja 1 hari digaji 10 juta. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu kerja digaji 10 juta sehari mau nggak? Mau. Tuh kan, kalau ibu-ibu begitu. Mau aja. Ya, mau. Emang pekerjaannya apa dulu? Maaf, emang kalau udah disebutin duit itu udah pokoknya mau aja udah. Ya, digaji 10 juta kerjanya dari jam 8 pulang jam 4. Saya yakin kerjaannya bagus, ringan, nggak sulit. Bahkan orang itu pada mau. Tapi tahukah kita digaji oleh Allah itu bukan hanya 10 juta, miliaran. 1 hari kita hanya kerja sama Allah, sholat 5 waktu tidak sampai 1 jam. Durasi waktu yang kita ngerjain sholat 5 waktu tidak sampai 1 jam. Kok bisa miliaran? Coba saya tanya, siapa yang bangun tidur berdoa kepada Allah dan minta, ya Allah berikan aku nafas hari ini? Enggak. Allah kasih. Oksigen yang kita hirup setiap orang setiap hari itu berapa liter? 550 liter. 1 liternya 25.000.
Kalau di total satu hari 13.500.000. Itu baru oksigen, belum nitrogen. Kalau saya hitung-hitung itu jumlahnya 91 juta rupiah. Itu untuk kita bisa bernafas. Belum jantung kita, ginjal kita, kita berjalan dari rumah ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Berapa? Ya kalau kita total. Tadi ngomong sama Ustadz Sarif, ya. Orang kalau kena gula, ya, itu banyak yang dipantang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Giliran kita sehat kita lupa. Apa aja, ayo aja. Giliran dikasih sakit, udah mantang-mantang. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini bisa hadir ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Allah nggak minta apa-apa. Allah hanya minta kepada kita untuk mengerjakan sholat sehari 5 waktu saja. Maka jangan sampai itu ditinggalkan, karena yang memberikan rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki bukan hanya uang. Kesehatan yang kita miliki, umur yang kita miliki, umur kita nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah. Ada 4 hal yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dari umur, untuk apa kalian habiskan? Jadi bukan cek kosong ini umur yang diberikan oleh Allah ini. Ditanya sama Allah, untuk apa? Untuk main-main, untuk senang-senang, untuk makan-makan, atau untuk hal-hal yang bermanfaat? Jadi ditanya oleh Allah. Maka yang kedua tadi adalah tentang tekan tongkat. Ya, yang pertama kuncinya Nabi Yusuf sukses adalah takwa. Yang kedua adalah sabar. Bapak Ibu sekalian, kita ditakdirkan oleh Allah, setiap orang itu beda takdirnya. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Kita kadang-kadang kalau diberikan takdir yang baik, yang mengenakan, dan takdir yang tidak baik, yang tidak mengenakan kita, kuncinya cuma satu, sabar. Ya, saya yakin ibu yang punya Martika ini sabarnya itu sampai bertumpuk-tumpuk, saya yakin. Ya, iya, hebat, tepuk tangan dong buat ibu ya. Pasti sabar. Ya, kadang-kadang kita begini, ya kadang-kadang kita ngeluh sabar, ngomong enak, yang ngelakuin ini berat banget. Sabar itu ada batasnya. Kalau masih ada batasnya berarti nggak sabar. Belum sabar. Sabar kita itu nanti sampai akhir hidup kita itu baru itu selesai sabar. Makanya karena sabar itu tidak ada batasnya, maka Allah mengganti kesabaran kita itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tidak terhingga. Bapak Ibu, giliran kita mendapatkan takdir yang enak, itu juga sabar. Misalnya dapat duit kan enak, dapat bonus mobil, dapat bonus dari perusahaan berupa rumah, ya kan? Bagaimana sabar Ustaz? Kan itu enak. Ya sabar. Sabarnya bagaimana? Jangan jadi orang yang sombong. Kuat itu loh, saya itu loh. Wajar kalau saya dapat bonus, dapat rumah. Itu hasil keringat saya. Nggak boleh. Harus sabar. Harus tetap tawadhu. Ya Allah, bersyukur ya Allah, ini adalah karunia yang Kau berikan kepada aku. Kadang-kadang kan kita sekarang dunianya medsos. Apa aja dipoto, di videoin, diupload di Instagram, di status. Alhamdulillah dapat mobil, ini hasil kerja keras saya. Wah. Kemudian begitu dilihat yang like banyak, kemudian ada yang komen, cek, bangga. Ada yang nulis, wah hebat. Itu membuat kita menjadi orang yang sok. Maka hati-hati, takdir yang enak pun perlu sabar. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Apalagi
apalagi ketika takdir itu tidak mengenakan, dapat musibah. Maaf Bu, pernah ditipu nggak? Saya yakin pernah. Ya, ditipu orang, ya kita harus baik, ya udah dikirim makanan, udah ternyata nggak bayar, kabur, ya. Nah itu saya yakin dialami oleh siapapun, dan itu butuh kesabaran. Ingat, jatah rizki kita itu sudah dijatah oleh Allah, nggak bakalan terkurangi sebelum kita meninggal. Maka nggak boleh ngiri, nggak boleh ngiri. Kenapa? Jatah orang itu beda-beda. Ya, kalau boleh saya cerita, di Lombok itu ada orang yang sukses, kakek nenek ya kayak bapak ibu inilah, anaknya juga sukses. Ya, anaknya sukses karena kakeknya ini sakit karena punya duit, akhirnya berobatnya di Singapura. Singkat cerita, kakek ini sudah dalam kondisi sakaratul maut. Menurut dokter ini tinggal beberapa saat lagi lah. Kemudian dipanggillah keluarga besarnya, anak, cucu, menantu ngumpul kayak sekarang ini. Ya, di ruangan rumah sakit itu, lalu sang kakek itu melihat satu persatu. Anaknya dilihatin, mantunya, cucunya, terus semua. Orang kalau mau, katanya orang kalau mau ngabisin itu mau meninggal, ya dilihatin semua. Ternyata di antara cucunya itu ada yang sedang makan es krim. Makan es krim. Kakek itu liatin aja. Anaknya paham. Berarti kakek pengen es krim. Lalu diambillah es krim itu. Dikasihkan sama kakeknya itu. Es krim itu kemudian dimakan oleh kakeknya yang sakit tadi. Begitu setelah dimakan, setelah itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jatah es krimnya belum dimakan, nggak meninggal. Karena memang itulah yang sudah ditentukan. Jadi kita nggak usah takut. Nanti bagaimana masa? Selama kita itu tekun tadi, giat, ikhtiar, berdoa kepada Allah, jangan takut karena rezeki. Maaf, kita lihat Cecep itu nggak sekolah, nggak kuliah, makanannya lebih susah dia daripada kita. Dia makan serangga, dia nggak bisa terbang. Tapi pernahkah kita melihat Cecep itu bunuh diri? Enggak. Dia tungguin aja. Siang malam kalau ada serangga baru dimakan. Kita masa takut nggak bisa makan? Kita punya Allah. Selama kita sungguh-sungguh tekun dan berdoa ibadah yang benar, insya Allah rezeki akan diberikan kepada kita. Jadi jangan takut karena nggak bisa makan. Kalau kita takut, nanti makannya bagaimana? Kita sudah termasuk orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua adalah panduan hidup kita itu adalah takwa dan sabar. Maka Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Kesuksesan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat sederhana yang saya sampaikan, bekerjalah secara proporsional dan beribadahlah secara maksimal. Jangan dibalik. Kerjanya maksimal. Siang malam kerja, laptop dibawa ke rumah. Di rumah waktunya keluarga masih kerja terus. Ya. Kalau rezeki kita itu hari itu 10 juta, ya udah 10 juta. Mau kita kerja sampai 24 jam ya segitu-segitu juga. Kerjalah yang proporsional. Waktu untuk keluarga, waktunya ibadah. Maka insya Allah apabila kita menggunakan prinsip itu, maka kata Allah wal aqibatu lil muttaqin, kesuksesan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah tekan. Kalau orang itu sudah melakukan yang dua tadi, dia tekun, sungguh-sungguh,
kemudian bertakwa kepada Allah dan bersabar, insya Allah apa yang dicita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan sampai kepada tujuan dan cita-citanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita selalu berdoa di dalam surat kita. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa kita, ya Allah, berikan keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan, kebahagiaan hidup di akhirat. Itu tujuan hidup kita. Maka apabila kita melakukan dua hal tadi, takwa dan sabar, insya Allah tujuan kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita baca umum kitab suratul Fatihah, kita doakan kepada Ananda Muhammad Ghani Pangestu yang hari ini dirayakan dan didoakan hari kelahirannya. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Ghani Pangestu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang membahagiakan orang tuanya, menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, kemudian menjadi anak yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dirian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkon baru tuh Pak Ustaz. Terima kasih kepada guru kita bersama Ustaz Kiai Haji Muhammad Zaid yang telah memberikan tausiah, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum dilanjut dengan doa penutup, ada permintaan dari Ibunda Ibu Haja Sri Mandarasi untuk sambutan dari Mas Gani. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh iya nanti ya udah doa dulu Pak Ustaz. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Syarif. Waktu dan tempat kami persilakan. Anaknya suruh Gani terus Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada semuanya hadir, terutama pada pribumi, terutama nenek dan kakek yang telah mengadakan ini Haji Suwarno juga. Jadi alhamdulillah bisa datang kembali tujuannya untuk silaturahmi. Mudah-mudahan datangnya saya sini semua bisa diterima, dan insya Allah untuk membacakan doa. Kalau doa insya Allah yang dikabulkan itu orang tua saya sih tidak wajar kalau tidak berada untuk membacakan. Mudah-mudahan dengan adanya amin, mudah-mudahan semuanya ada yang terima satupun, jadi doa kita dikabul. Mari kita baca doa. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulwa ma'mul sulaisan zahiran wa batinan fid dini wad dunyal akhirah dafiatan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina fid dini ma'luti wal afiyah wa lan yad'ana Allah yunawwiru qulubana wa qalibana mattuqa wal afaf wal huda wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihanin bi haqqi sayyidi waladi anna walikulli niyatin salihah walikulli niyatin salihah walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحببك ونستعيدك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك ونعمتك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل سر إنك على كل شيء قدير اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين ويا حنان ويا منان ويا قياس المستغيثين ويا رب من رحمة المسيح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Sarif yang telah memimpin doa. Selanjutnya acara inti, yaitu seremonial sekaligus perayaan ulang tahun dari Mas Muhammad dari Palestina.